Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PPG Prajabatan tahun 2023 jurusan Pengembangan Perangkat Lunak dan GIM akan menjelaskan mengenai tugas demonstrasi kontekstual, yaitu pembahasan mengenai asesmen awal atau asesmen diagnostik. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Andika Putra Kamula, Agesti Awalia, Sofi Fauziah Rahmawati, Krisna Milenia, Naura Mairiska, dan Siva Sajiatunisa. Yuk langsung kita simak penjelasannya. Asesmen awal atau diagnostik. Penilaian yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan siswa sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Fungsi asesmen diagnostik. Yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata. Ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa dengan kompetensi di bawah rata-rata. Manfaat asesmen diagnostik. Pertama, asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan semua peserta didik di kelas secara cepat, sehingga guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan peserta didik. Kedua, asesmen diagnostik non-kognitif memiliki manfaat dalam memperoleh informasi terkait kondisi keluarga, gaya belajar, karakteristik, dan minat siswa. Manfaat asesmen diagnostik. Pertama, asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan semua peserta didik di kelas secara cepat, sehingga guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan peserta didik. Kedua, asesmen diagnostik non-kognitif memiliki manfaat dalam memperoleh informasi terkait kondisi keluarga, gaya belajar, karakteristik, dan minat siswa. Selanjutnya, kita akan membahas terkait jenis-jenis asesmen diagnostik. Asesmen ini dibagi atas dua, yaitu diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif. Pertama, yaitu diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif adalah jenis asesmen yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa, seperti kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan mengingat informasi. Asesmen diagnostik kognitif dapat digunakan untuk menganalisis pemahaman prasyarat siswa pada materi pembelajaran tertentu. Asesmen diagnostik kognitif ini dapat membantu guru untuk memahami kebutuhan belajar individu siswa dan mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai. Kedua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif merupakan jenis asesmen yang digunakan untuk melihat kondisi kesejahteraan, psikologis, dan sosial emosional siswa. Instrumen yang dapat digunakan dapat berupa angket yang diisi langsung oleh murid yang mencakup topik-topik seperti permasalahan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Asesmen diagnostik non-kognitif juga bertujuan untuk memperoleh informasi terkait kondisi keluarga, gaya belajar, karakteristik, dan minat belajar peserta didik. Hal ini dapat membantu guru dalam mengidentifikasi kemampuan, kelebihan, dan kekurangan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan dan juga fungsi dari asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan, kelebihan, serta pengetahuan keterampilan dan karakteristik peserta didiknya selama periode waktu tertentu. Nah, melalui asesmen diagnostik ini, seorang guru dapat menganalisis apakah siswa tersebut telah menguasai pembelajaran atau belum, sehingga guru tersebut dapat mengambil keputusan terkait dengan pemahaman siswa dan hal apa saja yang perlu ditingkatkan oleh siswa tersebut. Nah, hasil dari asesmen diagnostik ini dapat digunakan sebagai rujukan dasar untuk guru dalam merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya.
Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa asesmen diagnostik tidak hanya berfungsi atau bertujuan untuk mengetahui kekurangan peserta didik saja, tetapi juga kelebihan dari peserta didik itu sendiri, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswanya. Nah, secara umum, asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mendiagnostik kemampuan dasar peserta didik dan untuk mengetahui kondisi atau kemampuan awal peserta didik. Asesmen diagnostik ini terbagi menjadi ke dalam dua bagian, ada asesmen diagnostik kognitif dan juga non-kognitif. Nah, masing-masing dari tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan asesmen diagnostik kognitif. Tujuan dari asesmen diagnostik kognitif ini adalah untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswanya. Asesmen diagnostik kognitif ini dapat dilakukan secara rutin seperti asesmen kognitif berkala di awal pembelajaran, di akhir pembelajaran saat guru menjelaskan, dan mendiskusikan topik. Nah, asesmen diagnostik kognitif ini berfungsi untuk mengidentifikasi kinerja kompetensi siswa, menyelaraskan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata peserta didik, dan memberikan pengajaran remedial bagi siswa dengan kemampuan di bawah rata-rata. Nah, untuk lebih jelasnya, tujuan dari asesmen diagnostik ini menjadi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan yang ketiga untuk memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya tersebut di bawah rata-rata. Nah, selanjutnya ada fungsi dari asesmen diagnostik kognitif sendiri. Yang pertama adalah asesmen diagnostik kognitif ini digunakan untuk mengevaluasi pemahaman akademis siswa dalam berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut untuk membantu dalam menilai sejauh mana peserta didik tersebut telah memahami konsep-konsep yang diajarkan. Lalu yang kedua ada asesmen kognitif membantu guru dalam menentukan kebutuhan pembelajaran lebih lanjut. Dengan mengetahui tingkat pemahaman siswa, guru dapat merancang rencana pembelajaran yang sesuai, termasuk penyesuaian kurikulum dan juga strategi pengajaran yang efektif. Berikutnya adalah tujuan dari asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, asesmen diagnostik non-kognitif ini bertujuan untuk menggali pengetahuan tentang kesejahteraan psikologis dan sosial emosional peserta didiknya sendiri, pengetahuan tentang kegiatan yang berlangsung di rumah selama belajar, pengetahuan tentang keadaan keluarga siswa, pengetahuan tentang situasi sosial, latar belakang, pengetahuan gaya belajar, dan minat dari siswanya itu sendiri. Nah, lebih jelasnya dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosional siswa. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi keluarga siswa. Dan yang keempat, untuk mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Serta yang terakhir, untuk mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Lalu fungsi asesmen diagnostik non-kognitif sendiri yaitu yang pertama, asesmen diagnostik non-kognitif ini membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan emosional dan sosial siswa seperti motivasi, kemandirian, harga diri, dan keterampilan sosial. Nah, hal tersebut untuk membantu guru untuk merancang lingkungan belajar yang mendukung dan mempromosikan kesejahteraan siswa. Lalu yang kedua, asesmen diagnostik non-kognitif juga membantu dalam mengevaluasi keterampilan soft skill siswa seperti kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Tahapan asesmen diagnostik. Berdasarkan literatur yang kami baca, bahwa asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif ada 3 tahap. Yang pertama adalah persiapan. Asesmen diagnostik kognitif dalam persiapan yaitu mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan kompetensi dasar, menyusun pertanyaan yang sesuai dengan topik capaian pembelajaran baru. Sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif yaitu mengidentifikasi informasi yang ingin dikumpulkan seperti kondisi emosi, psikologi, sosial, aktivitas belajar di rumah, kondisi keluarga, latar belakang pergaulan, karakter, minat, dan gaya belajar siswa. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Dalam asesmen diagnostik kognitif, pelaksanaan dilakukan yaitu
untuk memahami level kemampuan dasar peserta didik sebelum mempelajari materi baru. Sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif melakukan asesmen untuk mengumpulkan informasi non-kognitif yang telah disiapkan dalam tahap persiapan. Yang ketiga adalah tahap tindak lanjut. Dalam tahap tindak lanjut asesmen diagnostik kognitif yaitu memberikan treatment yang berbeda kepada masing-masing siswa sesuai dengan kebutuhan. Lalu, memberikan umpan balik dan remedial sesuai dengan hasil asesmen. Selanjutnya yaitu asesmen diagnostik non-kognitif pada tahap tindak lanjut. Menindaklanjuti hasil asesmen dengan mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif, berdiskusi dengan mereka, dan berkomunikasi dengan orang tua jika diperlukan. Berikut ini merupakan teknik asesmen diagnostik. Guru dapat memberikan asesmen diagnostik menggunakan beberapa teknik, diantaranya yang pertama yaitu tes. Tes dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam asesmen diagnostik dengan cara guru memberikan soal kepada peserta didik yang pertanyaannya disesuaikan dengan kemampuan yang hendak diukur. Bentuk tes ini bisa berupa esai, pilihan ganda, uraian, dan bentuk tes lainnya. Kemudian yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam asesmen diagnostik dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara lisan oleh peserta didik. Kemudian terdapat observasi yang merupakan teknik asesmen yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku secara berkala. Observasi ini difokuskan untuk semua peserta didik maupun per individu. Observasi juga dapat dilakukan dalam tugas atau aktivitas harian. Berikut ini merupakan contoh asesmen diagnostik kognitif pada elemen melaksanakan pemupukan tanaman pada fase F. Nah, di soal yang pertama ini, siswa diminta untuk mengkategorikan jenis-jenis pupuk dan tingkat kesukaran dari soal ini yaitu mudah. Selanjutnya, pada soal pemupukan yang kedua, siswa diminta untuk mengidentifikasi data yang tidak diperlukan dalam menetapkan dosis pupuk. Nah, tingkat kesukarannya yaitu menengah. Pada soal pemupukan nomor 3, siswa diminta untuk menentukan kebutuhan pupuk urea. Nah, kategori dari soal ini yaitu sulit. Selanjutnya, contoh asesmen diagnostik kognitif, kami mengambil contoh pada mata pelajaran dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan GIM, elemen pemrograman terstruktur, materi variabel, konstanta, dan tipe data. Dan soal yang pertama yaitu siswa diminta untuk mendefinisikan bahasa pemrograman. Tingkat kesukaran soal ini yaitu mudah. Kemudian pada soal yang kedua, siswa diminta untuk mencontohkan bahasa pemrograman tingkat rendah. Tingkat kesukaran soal ini yaitu menengah. Kemudian pada soal nomor 3, siswa diminta untuk menerapkan suatu kode program dan mencari hasil output jika program tersebut dijalankan. Tingkat kesukarannya yaitu sulit. Berikut ini adalah contoh asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif ini dapat diberikan sebelum proses pembelajaran dan sesudah proses pembelajaran. Berikut adalah contoh asesmen diagnostik non-kognitif sebelum pembelajaran. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana perasaanmu saat ini? Dan pertanyaan kedua, apakah kamu sudah siap untuk belajar hari ini? Pertanyaan dalam asesmen diagnostik non-kognitif ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk memulai proses pembelajaran. Peserta didik diberikan pilihan untuk dijawab sesuai dengan perasaannya saat itu. Selanjutnya adalah contoh asesmen diagnostik non-kognitif setelah proses pembelajaran. Contoh yang pertama adalah bagaimana perasaanmu setelah belajar.
Dan yang kedua, apakah kamu memahami materi yang sudah disampaikan? Contoh beberapa pertanyaan berikut untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilalui oleh peserta didik. Apakah ada hambatan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik? Pada asesmen ini, peserta didik kembali diminta untuk menjawab pertanyaan dengan menjujuri diri sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Setelah menyimak presentasi kelompok 5, kami dapat mengetahui bahwa asesmen diagnostik merupakan asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Asesmen diagnostik ini digunakan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan dari peserta didik. Untuk melakukan asesmen diagnostik dapat dilakukan melalui tes tertulis, observasi, wawancara, atau kuis online. Nah, di sini merupakan contoh soal atau kisi-kisi soal berdasarkan hasil presentasi kelompok 5 mengenai pemupukan. Berikut ini merupakan kesimpulan hasil presentasi kelompok 5 dan juga kelompok kami. Yang pertama yaitu asesmen awal atau diagnostik merupakan penilaian yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan. Fungsi utama asesmen diagnostik yaitu untuk mengidentifikasi masalah atau kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Asesmen diagnostik kognitif merupakan asesmen yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik, seperti kemampuan berpikir. Asesmen diagnostik non-kognitif merupakan asesmen yang digunakan untuk melihat kondisi, kesejahteraan psikologis, dan sosial emosional peserta didik. Tahapan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Teknik asesmen diagnostik diantaranya yaitu tes, wawancara, dan observasi. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.